Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, dan urban legend dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Dan kami juga lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Baiklah teman-teman sekalian, di video hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang telah dialami sendiri oleh salah seorang rekan saya. Tepatnya teman satu kampung. Yang di sini saya samarkan namanya. Kita sebut saja namanya Miki. Kami tinggal di sebuah kampung yang berada di Jawa Tengah. Kami tumbuh dari keluarga yang sederhana. Seperti selayaknya remaja lainnya yang ingin menikmati masa muda dengan sewajarnya. Ingin berkomunikasi dengan mudah antara satu kawan dengan kawan lainnya. Dan termasuk dalam hal mencari pacar tentunya. HP merupakan sebuah barang mewah yang menjadi impian pada masa itu, yang mana tidak semua orang bisa memilikinya. Dan itu pun Miki baru bisa memiliki setelah ulang tahunnya yang ke-16 pada waktu dia masih kelas 2 di salah satu SMK swasta. Tak secanggih HP-HP masa sekarang ini, HP yang kami miliki pun hanyalah HP kentang yang bernada polifonik, di mana belum sehebat HP sekarang yang memiliki banyak fitur canggih. Cara komunikasi pada saat itu pun cuma bisa sekedar telepon suara dan sebuah pesan singkat atau SMS. Karena saking senang-senangnya punya HP, Miki pun iseng-iseng berkenalan dengan seorang siswi SMA dari salah satu sekolah negeri yang bernama Putri. Dan tak lama kemudian, akhirnya mereka berstatus pacaran. Hari demi hari mereka lalui hubungan mereka layaknya seperti sepasang kekasih remaja lainnya yang tanpa masalah. Sampai suatu hari terjadi sebuah konflik kecil di antara mereka. Masalah itu sebenarnya terjadi hanyalah karena sebuah kesalahpahaman semata. Namun yang namanya remaja tidak akan gampang menerima alasan apapun dengan jiwanya yang masih labil. Dan masing-masing sikap mereka yang tidak mau mengalah. Suatu sore, Miki memiliki janji dengan Putri untuk menonton sebuah film baru yang tak jauh dari rumahnya. Singkat cerita, karena saking padatnya kegiatan di sekolah dan cuaca yang sedikit mendung, akhirnya membuat Miki ketiduran pada hari itu. Sedangkan di sisi lain, Putri yang telah bersiap-siap untuk dijemput telah menunggu di teras rumahnya dari jam 4 sore hingga habis maghrib. Namun si Miki ini tidak kunjung datang. Beberapa pesan singkat dari Putri tidak kunjung dibalas, dan beberapa panggilan pun tak diangkat. Itulah yang membuat Putri kesal dan merasa dipermainkan. Setelah beberapa saat, Miki pun terbangun. Dia kaget bukan kepalang setelah dilihatnya jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Diambilnya HP dan dilihatnya ada beberapa panggilan tak terjawab dan beberapa pesan singkat yang belum dibaca. Sontak saja, si Miki langsung mengetik beberapa pesan singkat dan terlihat beberapa kali menelpon balik berharap bahwa si Putri mau menerima alasan yang dialami sebenarnya. Namun, Putri tidak meresponnya sama sekali karena saking kesal dan kecewanya dia. Semenjak kejadian itulah hubungan mereka berangsur-angsur merenggang. Dan akhirnya putus. Sesekali salah satu dari mereka menelpon sekedar menanyakan kabar. Tanda bahwa pertemanan masih terjalin di antara mereka berdua. Hubungan Miki dengan orang tua Putri pun terjalin baik. Sampai suatu ketika si Miki ini mendengar bahwa kabar si Putri dalam keadaan koma di rumah sakit. Kabarnya, orang tua Putri menemukannya dalam keadaan tidak sadarkan diri seusai berteriak keras
setelah mengangkat telepon dari seseorang. Menurut rumor yang beredar di masa itu, tepatnya pada pertengahan tahun 2012, ada seseorang yang mencari kekayaan dengan menjual jiwa kepada iblis. Mereka menambah kekayaan dengan cara menukar jiwa-jiwa orang lain meskipun tidak memiliki hubungan kerabat. Kabarnya pada hari-hari tertentu, tepat jam 12 malam, sang pelaku akan menelpon korban dengan cara mengacak nomor. Tidak seperti layaknya telepon pada umumnya, telepon yang diterima korban pada layarnya akan berwarna merah. Dan dengan menggunakan nomor pemanggil 666. Dan dalam keadaan yang setengah sadar pada waktu itu, sang korban akan mengangkat telepon tersebut. Seketika itu juga, dia akan mendengarkan jeritan-jeritan orang minta tolong yang sangat mengerikan. Dan di akhir panggilan akan terdapat pesan, "Anda telah jadi bagian dari kami," dengan layar HP yang masih berwarna merah. Korban yang ditemukan biasanya dalam keadaan tak sadarkan diri selama berhari-hari sebelum dia meregang nyawa. Atau tak jarang para korban yang mendapat telepon itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, dengan kedua bola matanya yang menghitam dan keluar urat-urat yang terdapat pada lehernya. Mendengar kabar tersebut, beberapa kali Miki datang menyambangi Putri yang sudah tidak berdaya di rumah sakit. Namun kondisinya tetaplah sama. Hari berikutnya, seusai pulang dari rumah sakit dengan kondisi yang kecapean karena padatnya kegiatan di sekolah, dengan masih mengenakan seragam, Miki pun tertidur. Di tengah tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan Putri dengan pinggang yang tercengkram oleh sebuah tangan yang besar dan hitam, dan dengan kuku-kukunya yang panjang berlumuran darah, seperti habis mencabik sesuatu. Dengan keadaan yang tidak berdaya, sembari menjauh, Putri meminta maaf kepadanya dan meminta Miki menyampaikan kepada orang tua Putri bahwa Putri sayang mereka. Sontak saja Miki pun terbangun karena mengalami mimpi yang mengerikan tersebut. Hari menunjukkan pukul 6 pagi dan tak lama kemudian Miki mendapat berita dari keluarga Putri bahwa Putri telah tiada. Kejadian ini adalah kisah yang terjadi pada tahun 2012 silam. Oke teman-teman semua, sekian dulu kisah misteri dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya sebagai bentuk dukungan dari teman-teman semua. Jika Anda mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan Anda tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.